Banyak guys. Tuh ada yang besar. Tuh yang besar banget. Nih. Ya ini grupnya, grup saya. Kan grup saya tuh Pak Agus, Pak Awo di Sumur Gintung. Ini sama Kang siapa? Saya Fahmi, Pak. Pak Fahmi. Ini aja jenisnya mungkin yang ada di Banyak. jaring ini aja mungkin kalau 10 jenis lebih gitu kan. Sekarang ikannya sudah ada penghuninya, ikan koi 25 ekor. Kemarin dapat dari Pak Agus yang ternak koi mungkin terbesar itu di Subang. Ini koi farm, kita udah nyampe di koi farm agent FNF. Assalamualaikum. Ini di salah satu peternakan ikan koi yang mungkin terbesar di Subang ini. Di grupnya FNF sudah terkenal katanya. Ini induknya ngambil dari Bandung. Belum. Ini dari Bandung ya, Pak ya? Bandung. Gede-gede. Ini bibitnya nih kalau ini. Ini bagus banget. Indukan. Ini bagus banget ya. Bagus ya? Ini udah berapa tahun ini man? Kenapa? Gede gitu. Gede banget itu. Banyak. Banyak guys. Tuh ada yang besar. Tuh yang besar banget. Ini dia tahu kalau kita kesini disangkanya mau ngasih makan. Mau gitu. Koi itu apa sih yang bagusnya? Yang kayak gimana sih? Wah susah, kalau harus seneng aja dulu Pak. Kalau kita bicara yang bagus, satu ini aja jenisnya mungkin yang ada di Banyak. jaring ini aja mungkin kalau 10 jenis lebih gitu kan. Kalau saya ngejelasin satu-satu agak susah. Memang biasanya dari kohaku dulu. Kohaku tuh yang merah putih gini nih Pak. Mana? Ini kohaku. Ah itu Kalau belajar harus dari jenis itu dulu. basic itu ya. Ya, karena itu memang basicnya. Kalau itu sudah terkuasai, belajar yang lain mudah. Jadi awal mah selera aja maksudnya. Ya selera, semua juga sama. Saya juga dulu belajar awalnya ya udah. Jadi kalau kelihatan bagus gitu. Ya, yang menurut kita bagus. Tapi pada ujungnya juga sama Pak. Ketika kita belajar gitu ya. Ya saya kan main koi dari tahun 2000 gitu. Dari masih SMP. Awalnya waktu belajar kita pilih apa yang kita suka. Semakin kesini semakin paham kan, kita ikutin pakem. Setelah kita tahu, kita ikutin pakem. Setelah hafal betul ngikutin pakem, Balik lagi ke selera. gitu. Jadi kalau ditanya yang bagus ya yang bagus menurut kita gitu. Karena memang kalau koi banyak kan yang tanya ke saya, karena saya udah lama di koi ya. Sering banyak yang nanya, mau bisnis koi gitu. Anjir, baiklah ini dijalin deh. Bisnis koi seperti apa, gimana gitu. Mungkin kalau buat bisnis mah harus tahu ya. Enggak juga Pak. Soalnya Tapi kalau buat penikmat gitu ya istilahnya nggak tahu pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau buat penikmat mah yang penting indah. Ya, nggak apa-apa sih, nggak hafal juga. Saya juga kan main koi dulu, mulai main tahun 2000.
Baru mulai nginjek kontes saya 2007, 7 tahun tuh ya hobi menurut saya aja yang bagus menurut saya. Iya. Saya baru mulai belajar pakem-pakem yang bagus, kualitas segala macam itu di 2007. Jadi bagus kalau ini nelurin di sini. Kadang-kadang di daerah Sumur Gintung tuh banyak juga ya kayak gini katanya. Tapi dia ngambil dari Bandung. Itu Cuman- saya kan. Oh, Saya gitu. juga yang di Sumur Gintung itu saya juga. Pak Awo. Oh, Ya, cuma karena kan kalau di sini memang fasilitasnya sudah ada. buat nelurin itu. Makanya kita Jadi di sini bibitnya yang dibawa dari Bandung. ya Terus di- induknya yang dibawa Oh. yang terbaik seperti itu. Cuman Cuman kalau misalnya Asli. belum bisa seperti ya maksudnya kan kayak di sana di Sumur Gintung karena memang itu kan saya masih incer tanah yang pinggir jalannya. Kalau yang pinggir jalannya udah saya beli atau enggak minimal saya ada lahan deh di situ. Saya mau bangun di situ malah tadinya. Kalau Pak Agus kan di sini enak karena fasilitasnya udah ada gitu. Jadi indukan juga saya nggak taruh di Bandung Pak, di Cijambe. Di Cijambe. Daerah ke atas. Ya Yang daerah ikan juga ya. daerah ikan di situ biasanya untuk pembesaran. Ikan mas juga kan sama untuk meneteskan larva dan lain-lain di sini gitu kan di Subang Kota. Tapi kalau untuk indukan petani di sini juga belinya ke atas Pak. Jadi Ke beli Cijambe? telur, iya beli telur ke Cijambe, sewa induk gitu. Telurnya langsung Enggak, jadi dibawa induknya, mereka Oh, gitu. pijahin, nanti mereka balikin lagi. sewa induk lah ya. Ya, lebih ke sewa. Jadi beli telur lah kalau sewa Mm, bahasanya. mm, Bahasanya beli telur. Saya kira itu ternak apa? Koi itu bener-bener di tempat yang jernih gitu. Gini, gimana ikannya? Kalau memang ikannya masih ikan impor, amannya di tempat jernih. Tapi kalau ikannya sudah ikan ternakan sini, kayak saya indukan-indukan yang di Cijambe, kebanyakan ikan hasil budidaya Jadi saya sendiri. di sini. Gitu. Saya kan Jadi- di Sumur Gintung. Sumur Gintung dulu tuh sebetulnya yang memulai koi di Subang itu Pak Agus. Bagus ini, Berry ini. Iya, Pak Agus cuma Oh. nggak fokus. Karena kerjaan lah ya. Bukan, dia nggak punya market. Kalau Oh, mau sekarang ini marketnya kemana ini? ya sekarang market di sini katakan aja kayak kemarin mungkin 2 minggu yang lalu panen itu sekitar 3.000 ekor. Enggak 2.000 ekor. 600 di stok di sini, 1.500 saya bawa ke Bandung. Yang di Bandung 2 hari habis, di sini masih ada sampai sekarang. Marketnya di sini belum bagus kan. makanya- Bandung di mana? Sukajadi. Enggak, saya Di- di Cibiru Pak. Oh, Saya di Cibiru. Ya. Jadi Pak Agus tuh dari dulu pengen ngeinihin koi, cuma belum berani. Itu masalahnya takut ngejualnya kemana. Kalau ikan mas kan beliau di sini ya memang sudah wilayahnya Konsumsi ikan lah ya. mas gitu kan. Makanya mereka dia mau. Nah, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama saya, mau nggak fullin aja ikan koi. Kalau full mau ikan koi, sok ayo join sama saya. Marketnya gimana? Saya beli lagi ikannya, saya bilang. Sebetulnya jauh lebih menguntungkan ikan koi, Pak. Daripada emas ya. Ya. Harganya beda ya. Ini kan kalau ikan koi kita hitung satuan. Terus ikan koi itu nggak ada sampah, Pak. Walaupun yang afkir ya, yang polos-polos, itu juga kan laku. Tetap deh laku. Laku. Yang afkir segede-gede gini itu laku ke toko-toko ikan hias untuk pakan ikan arwana, Oh, predator, kayak gitu-gitu. Atau Pak Ikan- Agus kadang suka kreatif dia. ikan hias, makannya ikan hias lagi. Pak Agus kadang suka kreatif juga. Dia suka ini Pak, apa namanya? Dibikin baby fish, Digoreng. ya, digoreng. Oh, sayang banget. Ya, kalau overproduksi tidak terserap kan lumayan. Oh, seperti iya itu sih. juga. Lumayan. Itu yang siap dijual tuh sebesar apa? Sebesar ini? Ini datang ke Bandung nanti kita seleksi lagi. Ya langsung dijual sih yang ininya. Tapi kalau yang bagusnya kita besarin lagi, naik masuk Sumur Gintung. Kan kalau saya di Sumur Gintung. Berapa segini harganya? Gimana ikannya Pak? Kalau koi mah mungkin yang segede gini yang harga 1 juta juga ada.
Jadi harus tahu ilmunya dulu Nah, kalau itu. Itu baru kita bicara ilmu. Tapi kan konsepnya gini, kalau hobi lain. Kalau hobi, kalau peternak memang dia wajib mengetahui ikan bagus, ikan jelek. Tapi kalau penghobi enggak. Belajarnya lain. Kalau penghobi selera. bukan masalah selera. Gimana caranya ikan jangan mati dulu kalau penghobi itu dulu. Gitu ya. Iya, kan percuma sekarang beli ikan juta-juta, nah, nyampe rumah mati kan percuma gitu, malah buang uang gitu. Biasanya apa yang buat mati dia? Kolamnya tidak standar kebanyakan. Standarnya itu gimana maksudnya? Ya, filtrasinya harus bagus, Pak. Memang harus jernih terus ya? Bukan jernihnya aja? Bukan jernih, filternya harus. Itu filter nggak nyaring loh. Oh. Dia tuh jadi cuma apa ya? Jadi tetap virus tuh ada. Kotoran ikan. Itu harus ke bawah. Jadi itu tuh untuk mengurai kotoran ikan sebetulnya, filter itu bukan menyaring. Bukan menyaring. Jadi nanti kotoran ikan tuh mengendap di filter. Di filter itu nanti ada bakteri pengurai. Diuraikan makanya lah. Ada yang bola-bola itu yang buat pakai biobol itu. Biobol itu ya. Kayak gitu. Itu biar dinempel di situ nggak ikut masuk lagi. Ya, nggak balik lagi ke kolam. Jadi kalau yang ada tai-tai ikan di bawah-bawah itu nggak keserap itu juga jadi itu bahaya. Masalah juga ya. Ya. Jadi masalahnya koi itu cuma satu kok. Bukan cuma satu ya. Masalah yang paling berbahaya itu yaitu kotoran ikannya sendiri. Itu nomor satu. Kayak kita ngomong pengiriman. Kenapa sih ikan Blitar nyampe kalau dikirim ke daerah barat sini rata-rata nyampe itu bermasalah, sakit. Banyak yang ngomong karena suhunya berbeda, airnya berbeda. Bukan, karena karantinanya belum puasanya kurang. Itu kalau asumsi saya. Kenapa saya bicara gitu? Kalau sekarang gara-gara air yang beda, suhu yang beda, kenapa ikan dari Jepang datang ke sini aman-aman aja? Itu udah jelas airnya jauh lebih berbeda, bener nggak Pak? Nah, cuma memang Jepang SOP-nya sudah lebih baik. Ikan dari kolam tanah gini naik. Saya aja sering, saya ngirim ke Bali, terus ke Jember, Jawa Timur udah mau ke Banyuwangi kan, itu Jember. Alhamdulillah aman-aman aja. Malah saya kirim sampai Papua, sampai Lampung, Palembang. Jadi kan. prosedur yang bagusnya gimana kalau kita puasa? Karantina puasa itu gimana? Jadi si ikan, katakanlah saya beli nih, sampai rumah diapain? Karantina, jadi ada bak fiber di atas, ada contohnya bak fiber. Boleh di kayak bak biasa gitu, bak apa? Bisa, ember gitu? pakai ember gini, cuma masalahnya ada filternya juga kan, harus pakai filter juga. Pakai air yang dibawa gitu? Enggak, airnya air baru, kita dikasih garam, udah biarin aja. Kasih garam? Iya. Biar? Ya, jadi kan ikan itu setiap dia pindah lokasi dia pasti stres. Garamnya seberapa tuh? Nah, itu biasanya kalau yang udah pro dia punya alat ukurnya 0,05 ppm atau nggak terlalu banyak lah ya. Kalau satu jolang gini paling berapa nih? paling segenggam lah. Segenggam ya segenggam cukup kalau untuk satu jolang gini. Pokoknya 1 kubik 5 kilo Pak. 5 kilo garam. Untuk 1 kubik air 5 kilo garam dosis. Berapa lama itu puasa? Kalau pengen aman 2 minggu. 2 minggu di situ terus? Cuma kebanyakan hobi pada nggak kuat ya, rata-rata 3 hari seminggu pun udah aman lah. Kalau langsung dimasukin bahaya? Kebanyakan kan banyak kasus mati di hobiis itu gara-gara gitu. Karantinanya belum selesai udah dimasukin ke kolam. Si ikan kaget. Jadi dia belum adaptasi dengan air di wilayah, katakan di apa ya, Bapak beli nih. Ya, walaupun katakan masih sama satu Subang, tapi tetap ini dari kolam tanah, Bapak di sana kolam air bening kan. Itu udah beda airnya. Nah, ketika si ikan pindah ke sana itu pasti ada perubahan. Ya, dia stres. Nah, untuk menghilangkan stresnya ini pakai garam gitu. Dan kalau puasanya itu, kalau katakan kolamnya itu nggak pernah dipakai nih, disiapin air, karantinanya di kolam situ nggak apa-apa kalau belum masih nol nggak masalah, masukin garam di situ udah. Oh gitu ya. Cuma memang kalau si kolam sudah berjalan, sudah ada ikannya, filternya sudah bagus, jangan masukin garam di kolam. Oh, berarti nanti harus kolam itu harus jangan ada garamnya gitu. Saya pribadi sih nggak mau pakai garam di kolam, karena dia tuh ya, garam itu di satu sisi dia memang untuk membantu menghilangkan stres ikan, menyeimbangkan sistem osmoregulasi. Tapi di sisi lain garam itu meningkatkan TDS, jadi kandungan yang terlarut di dalam air. Kalau TDS-nya, nah dia meningkatkan kan si TDS-nya. Kalau TDS-nya meningkat, pertumbuhan ikan jadi jelek. Gitu. Jadi ada efek plus minusnya.
kalau kita bicara Jadi sehat. amannya memang di luar kolam yang akan Iya, ditanamin ya. makanya saya selalu karantina itu lain kolam, Lain bisa kolam. kolam. Bukan milik ya. Ini malah sampai di sini. Kita kolamnya kita masih ada. Mana kolamnya? Itu yang merah-merah di kepalanya tuh. Sama bapaknya aja dulu yang mana kemana? Coba deh. Susah ntar dulu. Nih